Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Edi Faradika, NPM saya 147. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, tugas kelompok bahasa Indonesia kelompok 2. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip kontekstual. Apakah kalian tahu apa itu kontekstual? Merupakan proses pembelajaran yang holistik yang bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami materi ajar dengan mengkaitkan terhadap konteks kehidupan sehari-hari seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara pemahamannya. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya dalam status mereka, dan bagaimana mencapainya. Dengan ini siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari akan bermanfaat pada suatu hari nanti. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu prinsip integratif. Bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maxson yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem. Hal tersebut berarti keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Subsistem bahasa adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semiotik. Keempat sistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, pada saat kita menggunakan bahasa, tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Kalimat yang diucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Dalam kaitan ini, secara tidak sadar, telah memadukan unsur fonologi seperti lafal, intonasi, morfologi kata, sintaksis kalimat, dan semiotik makna kalimat. Berdasarkan kenyataan yang saya baca tadi, maka pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu, terintegratif, baik secara unsur fonologi, morfologi, sintaksis maupun semiotik, ataupun pemaduan antara keterampilan bahasa Indonesia. Sebagai contoh pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip fungsional. Tujuan pembelajaran dalam bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sesuai dengan kurikulum 2004 adalah agar peserta didik menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu dalam kamus besar prinsip apresiatif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apresiatif dimana menyenangkan. Jadi prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lainnya seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, dan menulis. Dalam hal ini pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Berikut penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.